Kajian tasawuf itu kajian luar biasa sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang ketakutan belajar tasawuf, karena memang dari zaman dahulu ditakut-takuti. Ini kan sisa-sisa Belanda zaman dulu, Pak. Saya pernah ketemu dengan almarhum Profesor Dr. Juhaya S. Praja. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Beliau cerita dengan saya waktu itu, saya katanya ketika kuliah di Amerika dulu, saya pernah masuk ke pustaka. Lalu saya temukan ada sebuah buku yang sangat menarik bagi saya. Judulnya Perjuangan Rakyat Indonesia. Nah, saya baca buku itu. Jadi ada poin-poin yang saya baca itu, kata beliau, di mana kekuatan umat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Lalu disimpulkanlah oleh Snofokrannya, kekuatan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah itu ada pada umat Islam. Karena mayoritas yang bergerak mengusir penjajah adalah umat Islam. Lalu disimpulkan lagi hasil penelitian Snofokrannya itu, di mana kekuatan umat Islam. Lalu disimpulkan oleh Snofokrannya bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada ulamanya. Karena rata-rata yang memimpin pergerakan itu adalah ulama. Lalu disimpulkan lagi dari penelitiannya itu, di mana kekuatan ulamanya. Lalu disimpulkan bahwa kekuatan ulama itu ada pada ilmu tasawuf. Karena rata-rata ulama yang memimpin pergerakan itu adalah ulama yang ahli tasawuf. Kita kenal ada Jenderal Sudirman, itu orang sufi. Insinyur Soekarno sendiri itu orang sufi. Gurunya Syekh Muhyi di Pemijahan. Begitu juga banyak ulama-ulama kita yang lain. Kalau di Sumatera Barat ada Tengku Imam Bonjol yang dikenal dengan Harimau Nan Salapan. Di Lampung ini kita kenal Raden Intan, yang ceritanya Raden Intan itu sangat ditakuti oleh Belanda ketika itu. Tapi karena Belanda ini ingin membunuhnya, nggak bisa dibunuh, akhirnya Belanda itu memanggil orang dekat dengan Raden Intan, lalu kemudian diadakan riungan ceritanya. Sehingga beliau hadirlah dalam riungan itu. Nah, ketika hadir dalam riungan itu, beliau ditangkap oleh orang Belanda, lalu dipancung lehernya, hotel kepalanya dimasukkan dalam peti, akhirnya dikirim ke Jakarta. Nah, dikirim kepada komandannya di Jakarta. Sampai di Jakarta, dibuka peti itu, ternyata bukan kepala orang, kelapa kukung. Isi peti itu kelapa kukung. Marah besar komandannya itu, dipanggillah yang memancung itu. Akhirnya yang mancung itu dipancung pula dia, mati pula dia. Nah, ini Raden Intan, ini orang-orang tasawuf, Pak. Maka Lampung ini sebenarnya gudangnya tasawuf. Cuman waktu itu orang ketakutan mau belajar tasawuf. Karena oleh orang Belanda ketika itu, siapa orang yang ngajarkan tasawuf ditangkap. Maka timbullah di zaman itu ada namanya kajian 3 tingkat. Ada kaji sore, ada kaji malam, ada kaji tengah malam. Kalau kaji sore urusan fikih nggak masalah, sahabatal halal haram itu kaji sore. Nanti ada kaji malam, kira-kira setelah selesai maghrib atau sudah selesai isya, kira-kira sampai jam 11 malam itu kaji tauhid, masih aman. Tapi begitu masuk tasawuf, kaji tengah malam jam 12 ke atas.
Ketika ngaji, lampu dimatikan, berbisik-bisik, tak boleh dicatat. Kadang-kadang kalau mengaji itu pergi ke pinggir-pinggir kampung, tengok-tengok dulu ada kira-kira yang ngedengar apa enggak. Kenapa begitu? Karena takut kalau nanti diketahui sama Belanda ditangkap. Makanya ulama-ulama pada masa itu nggak mau terus terang-terangan mengajarkan tasawuf. Kenapa? Karena mau ditangkap sama Belanda. Rakyat pun takut mau belajar tasawuf, karena kalau ketahuan nanti juga dipanggil, ditangkap sama Belanda. Makanya tasawuf ini tidak berkembang. Buku-buku yang datang disortir, tidak boleh berkembang. Bahkan oleh orang Belanda pada masa itu diadu antara ulama tasawuf dengan ulama syariat, dan diadakan satu perjanjian, siapa yang kalah dipancung, dan diusahakan gimana supaya ulama tasawuf ini kalah. Maka korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh, ya, Aramiri orang syariat diadu dengan Hamzah Pansuri orang tasawuf, ya, dinyatakan kalah Hamzah Pansuri, akhirnya dipancung. Itu korban politik. Nah inilah susahnya, maka nggak berkembang tasawuf itu. Ya, orang yang mau mengajarkan takut ditangkap, rakyat mau belajar juga takut ditangkap. Yang ahli tasawuf diadu, buku-buku disortir, tidak boleh berkembang. Lalu dikembangkan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu tidak ada dasarnya, bukan dari ajaran Islam. Itu dikembangkan pada masa itu supaya orang jauh dari tasawuf. Nah, sehingga pada zamannya, pada masa itu, Sonokronya dalam kisahnya itu memanggil semua pimpinan Belanda, lalu kemudian dia pidato di podium, di depannya ada meja satu, kemudian ada orang disuruhnya tidur di atas meja itu dengan mengapi Al-Quran dengan pedang yang tajam di tangannya, tapi dia tidur. Di dadanya mengapit Al-Quran, tangan kanannya pegang pedang yang tajam. Dia tidur di atas meja. Lalu dia berkata, tuan-tuan, umat Islam di Indonesia ini seperti orang tidur di depan ini. Dia punya kitab undang-undang yang sangat dipatuhinya, yaitu Al-Quran. Dan dia punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Nah sekarang mereka sedang tidur. Nah bagaimana caranya supaya umat Islam di Indonesia tidur terus, jangan bangun? Kalau sampai mereka bangun, habis kita dibuatnya. Nah maka dinabobokkanlah umat Islam ini. Politik itu kotor, tidak pantas bagi ulama. Ulama itu suci. Akhirnya nggak ada yang terjun ke politik, ujung-ujungnya yang menguasai politik yang nggak paham agama. Akhirnya mereka buat keputusan, kita umat Islam yang harus menjalankan. Ini kan politik Belanda dulu. Lalu kemudian dikembangkanlah, kalau belajar tarekat akan gila, ya, kalau belajar tasawuf itu bid'ah, masuk neraka. Masya Allah, jadi kita dibodoh-bodohin Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ya sudah mulai berkembang tasawuf itu. Jangan usah takut-takut Bapak Ibu mengamalkan tasawuf, mengembangkan tasawuf. Ini ilmu inti.